Shalom Alaikum Besemesu Hamasiah, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Timothy Al-Awal. Banyak di antara kawan-kawan yang sudah menanyakan saya kapan lagi untuk mengupload video kajian apologetika saya. Saya minta maaf karena hampir 2 bulan ya saya tidak mengupload lagi karena terkendala waktu maupun juga dana yang saya gunakan untuk membedah kajian buku. Bahkan jujur 1 bulan lebih ini saya tidak ada bedah buku lagi karena kekurangan dana tersebut. Tapi untuk kali ini, sesuai janji saya mengenai kelanjutan tulisan Reinventing Jesus yang kemarin kita sudah mengulas terhadap tuduhan akan kelahiran Kristus yang mengadopsi ajaran paganisme, itu sudah kita bahas sebelumnya, dan kita akan berlanjut kepada diskusi kita mengenai tuduhan benarkah kematian dan kebangkitan Kristus diambil dari adopsi pemahaman agama kafir. Nah, dalam pembahasan tersebut, saya sudah memberi rangkuman. Ini adalah satu foto rangkuman yang saya ambil dari Facebook ya. Dan ini sering digunakan juga di kalangan sosial media yang selalu digunakan oleh orang-orang bodoh. Saya katakan orang-orang bodoh karena mereka merangkum tulisan ini tanpa referensi. Saya nanti akan tunjukkan linknya, kawan-kawan bisa lihat dari link Facebook tersebut. Tidak ada referensi yang menunjukkan informasi kematian Mitra, Osiris, dan Bakus tentang Yesus yang dianggap sama mengenai konsep penebusan, begitu juga dan kebangkitan. Adapun informasi tentang kebangkitan dari dewa-dewa agama kafir tersebut, itu sangat berbeda dengan iman Kristen. Ya. Dalam tulisan ini saya memberikan rangkuman. Banyak sekali postingan selain kelahiran Yesus yang sebelumnya diklaim mengadopsi konsep agama kafir. Mereka menyerang dengan asumsi bahwa kematian, kebangkitan, dan penebusan berasal dari pemahaman agama pagan. Sayang sekali, sumber yang digunakan tidak akurat dengan sumber scholar. Adapun yang diambil berasal dari kalangan kaum liberal. Ya. Jadi pembahasan video kali ini kita akan menjawab, benarkah kematian dan kebangkitan Yesus teradopsi agama kafir? Mau tahu pembahasan lebih lanjut? Mari kita simak video berikut ini. Ini adalah satu kutipan yang saya ambil dari tulisan Josh McDowell yang juga hampir sama dengan argumentasi kaum liberal yang digunakan oleh G.A.D. Comgesque dalam tulisan Reinventing Jesus. Nah, ini salah satu yang mewakilinya, saya akan bacakan di sini. Apabila kalian, maksudnya orang Kristen, percaya cerita-cerita tentang berbagai mukjizat Yesus, apabila kalian percaya cerita kelahiran ajaib Yesus, apabila kalian percaya cerita bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke surga, maka bagaimana kalian dapat menolak untuk percaya cerita-cerita yang tepat sama ketika diceritakan tentang Allah penyelamat yang lain seperti Herakles, Asklepios, Dioscorus, Dionysius, dan banyak yang lain yang dapat saya sebut. Nah, ini adalah suatu pembahasan atau masalah yang diangkat oleh kaum liberal untuk menyamakan iman kekristenan dengan ajaran-ajaran kafir yang hidup sejaman atau mungkin setelah kekristenan. Nah, yang sangat disayangkan juga, pembahasan-pembahasan kaum liberal tersebut mempengaruhi kaum-kaum polemikus yang bodoh. Saya katakan kaum-kaum polemikus yang bodoh untuk memberikan kesan yang negatif terhadap iman kekristenan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana menjawab informasi tersebut? Jadi dalam pembahasan buku ini, saya akan memberikan 2 kajian saya tentang pembahasan kebangkitan dan juga kematian Kristus yang dianggap sama dengan ajaran-ajaran kafir, yaitu tulisan dari Reinventing Jesus G.A.D. Comgesque, sambungan dari video kemarin tentang perbandingan keperawanan Bunda Maria atau kelahiran Yesus dari keperawanan Bunda Maria yang dianggap sama dengan ajaran-ajaran agama kafir. Dan yang kedua, saya menggunakan tulisan Apologetika jilid ketiga
yang ditulis oleh Josh McDowell, ya. Iya, dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu membahas kematian atau kebangkitan para dewa kafir, itu sangat berbeda dengan kematian atau kebangkitan Kristus. Nah, di sini saya mengutip pendapat Nuss dari tulisan Josh McDowell, dan Nuss sendiri mengutip dari Bullinger, ya. Di sini kita akan melihat perbandingan tuduhan Osiris itu menjadi figur dalam pemikiran iman Kristen akan Yesus Kristus. Coba kita lihat yang saya kasih stabilo langsung di sini ya. Setelah ISIS mengumpulkan semua penggalan jenazah Osiris, ya, karena Osiris ini sempat dibunuh ya. Osiris yang telah dipotong-potong, Osiris menjadi tuan dunia orang mati. Nah, ada informasi yang mengatakan bahwa Osiris itu menjadi tuan dunia di orang mati. Seperti komentar Metzger, apakah hal ini sudah sepantasnya disebut kebangkitan? Adalah meragukan. Terutama karena menurut Plotinus, kerinduan yang salah dari para penggemarnya ialah agar dimakamkan di tanah yang sama tempat tubuh Osiris masih terbaring menurut tradisi setempat. Jadi ada dua informasi yang mengatakan bahwa Osiris itu menjadi tuan di dunia orang mati tetapi tidak bangkit. Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu tetap terbaring di tempat dia ketika dimakamkan. Dalam pemahaman agama Mesir kuno, ada dua informasi yang mengatakan Osiris itu dibangkitkan, tetapi ada yang mengatakan bahwa dia menjadi tuan di antara orang mati. Jadi ini menjadi kontroversial yang sangat berbeda kalau ingin disamakan bahwa Osiris adalah figur yang digunakan orang Kristen untuk figur Kristus yang mati dan bangkit kembali yang menjadi pokok dasar iman Kristen, ya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa kisah akhir hidup Osiris itu memiliki beberapa versi. Saya ingin merangkum sedikit ya. Sebelum kita membahas dua versi perbedaan tentang akhir hayat hidup Osiris dan juga kebangkitannya yang dikatakan sama dan iman kekristenan mengenai Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Perlu kita ketahui dalam mitos Mesir kuno, Osiris itu sempat dibunuh oleh saudara laki-lakinya ya, yang kemudian ditenggelamkan di peti mati yang berisi mayat Osiris di dalam sungai Nil. Nah, ISIS menemukan mayat itu dan mengembalikannya ke Mesir. Tetapi iparnya sekali lagi memperoleh mayat itu dan memenggalnya menjadi 14 potongan yang ia tebarkan ke berbagai tempat yang jauh. Setelah lama melakukan pencarian itu, ISIS menemukan semua bagian mayat itu. Sampai di sini, bahasa yang digunakan untuk menggambarkan kejadian berikutnya sangat penting. Kadang-kadang orang yang mengisahkan cerita ini sudah cukup puas dengan mengatakan Osiris hidup kembali. Walaupun penggunaan bahasa seperti ini mengungkapkan jauh lebih banyak daripada yang dikatakan mitos itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam tulisan ini. Dalam poin yang ketiga, penulis sendiri mengatakan bahwa tidak semua versi mitos tersebut menceritakan Osiris hidup kembali. Dalam beberapa versi lainnya, ia kemudian menjadi raja alam maut. Demikian pula usaha untuk menemukan analogi baptisan Kristen dalam mitos Osiris juga mengada-ada. Berbicara tentang relevansinya dengan baptisan tenggelamnya peti mati Osiris di sungai Nil, sama relevannya dengan tenggelamnya kapal Atlantis. Jadi menurut beliau sendiri, ada dua versi mengenai tentang Osiris itu bagaimana. Dia tidak jelas apakah dia menjadi kembali hidup atau dia menjadi seorang raja yang berkuasa di alam maut. Dan terlebih lagi, dalam tulisan buku Reinventing Jesus, pemikiran orang-orang Mesir kuno itu tidak mengenal tentang kebangkitan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan Dewa Mitra dan Yesus. Perlu kita ketahui pembahasan tentang keyakinan kultus Mitraisme itu berasal dari abad kedua. Karena dia juga lahir dari agama misteri. Agama misteri itu membahas tentang agama-agama rahasia yang lahir dari Roma dan Yunani pada waktu itu, ya. Nah, coba kita lihat di sini. Pada dasarnya ada 3 periode perbandingan antara Kristen dan agama-agama misteri di tahun 1 sampai dengan 200 Masehi. Tahun 201 sampai dengan 300 dan tahun 301 sampai dengan 500 Masehi. Saya minta maaf karena di sini saya tidak mencantumkan kutipan atau footnote-nya, tapi kawan-kawan bisa cek buku tersebut jika memilikinya ya. Nah, kita lihat di foto berikut ini. Biasanya para ahli yang bersikap skeptis mengutip sumber-sumber yang membuktikan agama-agama kafir mempengaruhi kepercayaan Kristen mula-mula.
Namun sumber-sumber ini berasal dari masa setelah penulisan Perjanjian Baru. Jadi perlu ditegaskan, itu baru terjadi setelah penulisan Perjanjian Baru. Yang perlu kita garis besarkan di sini, penulis dengan tegas mengatakan agama misteri ateis, mitra, dan yang lainnya memperlihatkan ketergantungan kepada kekristenan. Ya, jadi ada pendapat scholar yang mengatakan bahwa pemikiran tersebut sebenarnya beralih dari pemikiran Kristen yang diadopsi oleh mereka sendiri. Karena pada waktu itu mereka melihat ada beberapa masyarakat yang sudah mau memeluk agama Kristen dan mereka mencoba mengambil alih pemikiran Kristen supaya menarik ajaran-ajaran itu secara rahasia atau tersembunyi. Dari pembahasan Nas yang mengutip tulisan Bollinger dari sejarawan yang dapat dipercaya ya, dia sendiri mengatakan bahwa tidak dapat dituntut bahwa Mitras adalah dewa yang mati dan bangkit. Karena informasinya itulah informasi yang belakangan dan sifatnya rahasia. Dan juga itu masih diragukan karena apa? Mungkin saja tradisinya itu tidak kuat baik itu secara tekstual maupun juga dengan informasi lainnya. Informasi pendukung lainnya. Dan André Bollinger, seorang sarjana Prancis menyimpulkan pengertian bahwa dewa itu mati dan dibangkitkan untuk memimpin para pengikutnya yang setia kepada hidup yang kekal tidak ditunjukkan. Ya, sekali lagi, tidak ditunjukkan dalam agama rahasia Helenistis. Perlu kita ketahui agama mitra yang dituduhkan sama dengan iman kekristenan itu adalah agama mitra yang berasal dari agama Romawi yang mengadopsi ajaran ini dari Mitraisme Persia. Jadi ada pengambil alihan konsep dewa tersebut dari negara lain, ya. Memberikan penegasan catatan tambahan dari sini ya. Jika memang ada yang masih menuduh seperti postingan Facebook sebelumnya yang saya tunjukkan di slide pertama bahwa Mitraisme itu menjadi figur ajaran kekristenan tentang Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini. Kita mengenal bapak gereja yang bernama Justin Martyr, seorang filosof yang bertobat menjadi seorang Kristen. Ya, itu masih dekat periode abad kedua ya. Abad kedua setelah generasi Bapak Rasuli. Nah, langsung saja kita baca dari tulisan Josh McDowell ini. Dikatakan seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Knox, tidaklah mengherankan bahwa Justinus Martyr mengacu kepada jamuan kultus mitra sebagai imitasi kejam dari perjamuan Tuhan. Ya, jadi menurut Justinus Martyr, ada pengadopsi alihan ajaran Kristen mengenai perjamuan Tuhan yang diambil oleh kaum-kaum Mitraisme. Nah, figur ini pasti sudah memberikan contoh bahwa ajaran mitra itu yang menjadi landasan pengaruh mereka dari kekristenan, bukan Kristen yang dipengaruhi dari Mitraisme, ya. Jadi itu perlu kita ubah lagi pola pikir yang sehat, baik itu berdasarkan sumber data sejarah, bagaimana mitra itu lahir dan bagaimana Kristen itu lahir dan bagaimana kedua ajaran ini berkembang, ya. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Sebelumnya penuduh juga sempat mengatakan ajaran iman Kristen itu terpengaruh dari Baakus. Saya belum menemukan tentang dewa yang bernama Baakus dalam pembahasan buku ini, walaupun saya sempat searching di Google. Walaupun kita harus akui ya, Google itu tidak semuanya akurat informasinya. Tetapi yang saya dapatkan di situ, walaupun kita tidak mengambil ini sebagai kajian yang akademis, tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Baakus ini adalah yang disebut dengan Dewa Dionysius. Dewa Dionysius itu pernah dikritik dalam tulisan Reinventing Jesus yang dikatakan mirip dengan iman kekristenan, khususnya tentang kelahiran dia dari seorang perawan. Itu lahir pada abad kedua informasi itu. Ya, itu lahir pada abad kedua informasi itu. Tetapi karena dalam buku itu tidak membahas tentang adanya kebangkitan dan kematian, kita lihat di sini, jikapun itu ada sumbernya ya, jikapun informasi Dionysius itu ada sumbernya, kita perlu mencatat dari tulisan yang dibahas oleh Josh McDowell ini yang mengutip tulisan Knox. Knox menyajikan 6 perbedaan di antara kematian tokoh yang dinamakan Dewa Penyelamat dan kematian Yesus. Kawan-kawan bisa dibaca di sini, tapi saya akan membacakan 2 poin penting dari tulisan Knox di sini. Nomor 2 dan juga nomor yang keempat. Coba kita baca di sini nomor 2. Hanya Yesus yang mati karena dosa. Tidak pernah dinyatakan bahwa salah satu dewa kafir mati karena dosa. Seperti yang dikatakan Wagner, tak satu pun dari dewa-dewa kafir itu telah dihubungkan dengan maksud hendak membantu manusia. Jenis kematian mereka alami berbeda sekali. Kecelakaan, waktu berburu,
pengebirian, dan lain-lain. Itu sangat berbeda. Jadi kasusnya itu adalah ketidakpengetahuan seorang dewa akan kematiannya dan tidak ada nubuatan tentang kematiannya dalam cerita itu. Berbeda dengan Yesus. Ketika kematiannya yang menjadi penebus dunia, Yesus tadi bersaksi dalam Matius 20 ayat 18 bahwa dia akan menjadi penebus, ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 4 di sini. Kematian Yesus adalah peristiwa sesungguhnya dalam sejarah. Kematian dewa yang digambarkan dalam kultus penyembahan berhala merupakan drama dongeng tanpa hubungan sejarah. Ya, karena kita tidak melihat itu ada data-data di luar yang menunjukkan keeksistensian terhadap dewa-dewa tersebut, ya. Nah, biasanya di kalangan kaum-kaum muslim yang agak jahil, ya. Ini saya katakan kaum-kaum muslim agak jahil. Dengan penuh hormat, saya tidak mau menuduh dan sebagainya. Tetapi saya akan memberikan bacaan yang otentik dari sebuah hadis di kalangan muslim sendiri yang pernah memberikan informasi bahwa ada ritus dalam agama Islam yang dulunya berasal dari agama jahiliyah. Yang pastinya ini kafir toh. Atau bisa dikatakan agama-agama kaum pagan sebelum Islam lahir. Nah, ini sekedar perbandingan saja untuk saling memahami bahwa memang dulu pernah ada informasi soi menuju Safa dan Marwah berasal dari praktek jahiliyah. Jadi kalau saudara-saudara muslim mengatakan secara serampangan bahwa ada sumber di luar kekristenan yang menyamai ajaran dan kultusnya dengan iman Kristen, walaupun itu tidak ada dalam informasi data-data kekristenan, kita akan balikan ini dengan data-data Islam. Bahwa data-data Islam yang otentik dalam sebuah hadis pun ada yang mengatakan suatu praktek yang berasal dari agama luar itu mempengaruhi iman Islam. Dan itu disetujui oleh wahyu Allah sendiri, ya. Dalam hadis Muslim 2239, ini sahih Muslim 2239 yang sahih menurut ijma' ulama, setelah Islam datang, mereka itu para sahabat ya ataupun juga para pengikut Nabi enggan sa'i antara keduanya, maksudnya Safa dan juga karena mereka tidak ingin mengingat perbuatan mereka semasa jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan ayat, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar agama Allah. Maka sejak itulah mereka sa'i antara keduanya. Nah, para sahabat dan sebagainya itu sempat meragukan untuk menjalankan ritual sa'i menuju Safa dan Marwah. Karena mereka tahu itu dari agama pagan, dari kaum-kaum jahiliyah. Tetapi Allah memberikan karunia kepada mereka. Itu telah diperbolehkan dalam syariat. Nah, minta maaf. Saya tidak mau menuduh dan sebagainya. Kawan-kawan bisa menafsirkan sendiri apa maksud saya dalam hadis ini. Tapi, saya tidak mau ikut campur dalam urusan Islam. Saya ingin memberikan perbandingan ini jika saudara muslim masih mau menuduh ritus dalam iman kekristenan. Baik itu Natal, baik itu juga tentang pemikiran teologisnya, kebangkitan dan juga kematian. Masih dianggap mengadopsi ajaran kafir. Silakan berpikir ulang tentang yang saya gunakan ini mengenai sa'i menuju Safa dan Marwah. Baik, sekian dari pembahasan saya Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga video ini bermanfaat dan dukung channel ini terus dengan Anda like, subscribe, dan share pembahasan video tersebut sehingga memberikan karunia yang berkat untuk para pendengar maupun juga saudara-saudara kita yang masih belum percaya dalam nama Kristus. Sekian dari saya, Tuhan Yesus Kristus memberkati.